Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sumiati, NIM 2019 A1H131 dari kelas 4C PGSD. Di sini saya ingin menjelaskan tentang materi penyajian data, yaitu tugas statistika. Sekarang saya akan menjelaskan apa itu statistika dan apa isi-isi data-datanya di dalam. Penyajian data. 1. Tabel. Tabel. 1. Tabel baris kolom. Tabel baris kolom merupakan tabel yang hanya terdiri dari satu variabel. Contoh, berat badan siswa kelas A, berat badan, frekuensi, judul kolom, terus di bawahnya yaitu badan daftar. 2. Tabel kontingensi. Tabel kontingensi merupakan tabel yang terdiri dari dua variabel. Contoh, tabel nilai siswa kelas A dan B. Datanya itu judul kolom, terus kelas A, kelas B itu judul baris, terus yang angka-angkanya itu badan daftar. 3. Tabel distribusi frekuensi. Berikut ini disajikan contoh tabel distribusi frekuensi berat badan siswa. Tabel berat badan siswa kelas B, berat badan, frekuensi. Berdasarkan tabel di atas, data berat badan tersaji dalam tabel data berkelompok. Sajian tersebut tentunya tidak siap saji menjadi data berkelompok. Haruslah diolah terlebih dahulu menggunakan pendekatan Sturges. Berikut langkah-langkahnya. 1. Tentukan jumlah kelas interval EK sama dengan 1 tambah 3,3 log N. 2. Tentukan panjang kelas interval CI, nilai tertinggi dikurangi nilai terendah dibagi EK. 3. Susun tabel. Contoh, berikut ini disajikan data nilai matematika 60 siswa kelas 6. Sajikanlah dalam bentuk tabel jawab. 1. Tentukan jumlah kelas interval EK sama dengan 1 tambah 3,3 log 60. EK sama dengan 1 tambah 3,3 titik 1,8. EK sama dengan 1 tambah 5,94. EK sama dengan 6,94, terus lalu dibulatkan menjadi 7. 2. Tentukan panjang kelas interval. CI sama dengan 90 sampai 42 dibagi 7. CI sama dengan 48 dibagi 7. CI sama dengan 6,87 dibulatkan 7. 3. Susun tabel. Nilai terendah adalah 42. Jadi kita tentukan saja batas bawah kelas interval pertama adalah 42. Nilai frekuensi. B. Histogram. Histogram yaitu penyajian data dalam bentuk gambar persegi yang sisi-sisinya saling berhimpit. Histogram cocok untuk data berkelompok. Berikut ini cara menyajikan data dalam bentuk histogram melalui contoh kasus. Contoh, terdapat data tabel berat badan kelas 6 berikut ini. Tabel 3.4 berat badan siswa kelas C. Berat badan 30 sampai 39, frekuensi 2, 40 sampai 49, frekuensi 5, 50 sampai 59, frekuensi 6, 60 sampai 69, frekuensi 1. C. Diagram batang. Berikut ini cara menyajikan data dalam bentuk diagram batang melalui contoh kasus. Contoh, terdapat data tabel berat badan kelas 6 berikut ini. Tabel 3.5 berat badan kelas D. Berat badan 30 sampai 39, frekuensi 2.
40 sampai 49 frekuensi 5, 50 sampai 59 frekuensi 6, 60 sampai 69 frekuensi 1. Sajikan dalam bentuk diagram batang berat badan siswa kelas 6. Frekuensi 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, berat badan 30 sampai 39, 40 sampai 49, 50 sampai 59, 60 sampai 69. D. Diagram lingkaran. Diagram lingkaran cocok digunakan untuk menggambarkan porsi dan perbandingan suatu data tertentu. Misalnya, data jumlah siswa yang KKM dan tidak KKM, data jumlah siswa yang lulus dan tidak lulus. Contoh berikut ini disajikan data hasil belajar kelas A. Tabel 3.6 hasil belajar kelas A. Kriteria KKM tidak KKM. Kriteria frekuensi KKM 73%, tidak KKM 27%. Sajikanlah dalam bentuk diagram lingkaran. Jawab. Data hasil belajar kelas A tidak KKM 27%, KKM 73%. E. Diagram garis. Diagram garis cocok digunakan untuk menggambarkan perkembangan nilai suatu data dalam periode tertentu. Misalnya, data tinggi permukaan air waduk Guntur Demak selama 4 jam. Data rata-rata nilai ulangan harian semester 1. Contoh berikut ini disajikan data rata-rata nilai ulangan harian semester 1. Tabel 3.7 nilai rata-rata ulangan. Kompetensi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nilai rata-rata 75, 78, 85, 77, 83, 85. F. Piktogram. Piktogram adalah penyajian data dalam bentuk lambang-lambang tertentu yang telah terdefinisi. Keterbatasan piktogram yaitu tidak bisa menggambarkan ukuran yang lebih detail. Contoh, tabel 3.8 jumlah siswa di SD Negeri Guntur 1. Kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jumlah siswa 5, 5, 6, 7, 7, 5. Frekuensi 25, 21, 30, 31, 27, 25. Sekian yang dapat saya jelaskan. Jika ada yang salah mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.